Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kulo nu seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kulo nu ora seneng. Tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula nu sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 iku rubul usyur ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah, mau umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru nane Ki Bisri, Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane, napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk ape mulang, supaya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati, tapi aja mati sik kan ora. Yo teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai tok Kanjeng Nabi. Pas tok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya. Jadi, nah. Tapi nak kue rabakat keramat, mending ngono dijotosi. Mereka dijotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca lagi Datul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatut Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu enggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ahlussunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu enggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hadza qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa enggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena enggak mungkin nabi terus enggak cantik, enggak boleh. Nabi jelek itu enggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika.
Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena enggak pernah ngajar tasawuf, enggak pernah torekoan, enggak tahu mujahadan gitu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu surga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes gurune iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah pun rokok ya ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja. Ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalas ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko 4, 4 ko 3, 3 ko 2, 2 ko 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud
ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanisbatisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono sujab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas wenang, yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Olan aku direncana mau usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere ana bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi. Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu. Karena malaikat ketika iman, kue wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad. Tidak ditunggoni kekasih saya. Tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah semuanya sama, farul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid farul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat wis ngrungokno iki, Bos. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat ya seangka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak ndarani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari 1 titik. Misalnya kayak gambar apa lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud. Apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi. Kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa. Dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud.
Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah kayak diterangno malah pusing gara-gara kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Lalu kulo niku suwun, wae kulo suwun jenengan nak ape mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki, sehingga pas ape mati, niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup, kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita. Ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir didambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh mantuk-mantuk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo, kula niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gablet. Kula niku ora seneng, tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Unsurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa 4. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan.
Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usyur dan nisful usyur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuruk itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usyur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usyur. Atau nisful usyur berarti berapa? 5 karena usyur itu 10 berarti kalau nisful usyur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20 yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usyur atau nisful usyur. Jadi misalnya 1 juta usyurnya berapa? 100. Separuhnya usyur 50. Berarti menurut sampean 50 apa? 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab. Jadi itu justru bagus. Karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan. Misalnya gini, rungokno kowe ben matematika. Sampeyan iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran. Dadi sampeyan itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika. Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir Musa gitu. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP Mus. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6. Ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong. Wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari 1. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh 1? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari 0. Berarti nak dimulai dari 0, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu. Gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngene aku yo ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Nah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren to ya. Dari kau presentasi. Berarti ora sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus
Dadi Imam Ma'mudi kuwi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jamin ora ngarah. Dianjuti malaikat iya, aku wis yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok amen ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur, takok imar rebuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah, patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, semar rebuka, Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Narobi Adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis den. Kecewa dene. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu to. Misale ngene contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa? Kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis Rob. Ya Allah, zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ora pati paham. Dadi ya nah, apa mana nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah maman nabiyuka Hamad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Ini mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marabuka mana biuka? Imam kasih apa kiblat kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marabuka Nabi kitab ya. Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ra Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora usah dhuwur Gus. Man abuka Ibrahim. Terus apa nih, Mas? Kiblat ya. Bocah kok durung hafal wah, bahaya iki. Dianjuti lho gawe malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dino kowe? Oh, no. Urutane marbuka. Sudah meyakinkan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.